Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudari, kita pada kesempatan sesi ini akan membahas tentang normalitas dan homogenitas, definisi, fungsi, dan cara menghitungnya dengan bantuan SPSS. Namun, sesi kali ini akan khusus membahas normalitasnya saja. Homogenitas akan disampaikan pada sesi berikutnya. Oke, kita mulai bersama-sama saudara-saudari agar berkah dan bermanfaat ilmu yang kita pelajari dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Normalitas dan homogenitas. Oke, saudara-saudari, sebagaimana kita ketahui, analisis statistik itu dilakukan terhadap data. Nah, data ini kita peroleh dari sampel. Sampel itu adalah keterwakilan dari populasi. Nah, yang telah kita pelajari, ada data itu kemudian kita analisis dengan statistik deskriptif. Di situ ada distribusi frekuensi, ada ukuran gejala memusat yang kemarin kita telah pelajari bersama-sama. Ada di distribusi frekuensi itu ada mean, median, modus, lalu ukuran gejala memusat itu kita berbicara tentang simpangan rata-rata, lalu ada simpangan baku, ada ring, dan ada varian. Nah, pada kesempatan selanjutnya kita akan naik untuk melakukan analisis statistik yang lebih tinggi lagi atau lebih dalam lagi. Nah, data-data yang dianalisis secara deskriptif itu berarti bukan inferensial. Nah, kalau inferensial atau pengambilan kesimpulan dari data sampel ini tadi untuk digeneralisasikan, itu ada yang parametrik dan non parametrik. Nah, data yang akan dilakukan analisis inferensial ini akan memerlukan uji asumsi atau uji prasyarat. Umpamanya kalau parametrik kita melakukan analisis korelasional, analisis komparasional. Nah, non parametrik juga seperti itu. Tapi kalau parametrik itu harus memenuhi syarat-syarat. Di antara syaratnya itu adalah normalitas. Jadi sebelum diuji korelasi, sebelum diuji komparasi, kalau korelasi itu hubungan, komparasi itu perbedaan. Nah, umpamanya hubungan antara prestasi akademik dengan keuletan belajar, seperti itu. Nah, kita harus menguji syarat-syaratnya. Di antara syaratnya yang pertama adalah normalitas data. Definisi apakah yang disebut dengan normalitas? Normalitas adalah distribusi atau sebaran data di sekitar dan mengikuti garis diagonal atau grafik histogramnya. Seperti ini. Nah, ini mengikuti garis diagonal. Ini garis vertikal, horizontal, ini diagonal. Nah, data-data seperti contoh ini adalah data jiwa damai yang kita pelajari. Saya jadikan contoh sejak awal perkuliahan ini. Ini adalah datanya berarti normal karena mengikuti dari garis diagonal ini. Uji normalitas data dimaksudkan untuk memperlihatkan bahwa data sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Oke. Normalitas dan homogenitas, berarti secara khusus homogenitas akan kita jelaskan nanti sebagai syarat uji parametrik. Uji normalitas digunakan sebagai syarat atau asumsi dari berbagai uji parametris. Misalnya uji regresi linier, uji ANOVA, uji ANCOVA, uji MANOVA, uji independent t-test, uji Peirce t-test, dan berbagai uji lainnya, baik analisis multivariat atau univariat. Oleh karenanya harus diperhatikan saudara-saudari kalau Anda ingin menguji yang uji ini, banyak ini diantaranya, maka kita harus memenuhi syarat atau asumsi yaitu normalitas. Metode atau cara uji normalitas. Uji normalitas banyak sekali teknik atau metode perhitungannya. Ini dirumuskan atau diidekan oleh para ilmuwan-ilmuwan di bidang statistik. Di antaranya yang terkenal adalah uji Kolmogorov-Smirnov, uji Lilliefors, uji Shapiro-Wilk, uji Shapiro-Francia, uji Anderson-Darling, uji Ryan-Joyner,
uji Jerkubera, uji skewness kurtosis, PP plot, Gigi plot, Detren Gigi plot. Namun yang kita hitung di sini ada dua sebagai satu yang umum yang dilakukan untuk penelitian-penelitian adalah uji Kolmogorov-Smirnov dan uji Shapiro-Wilk. Ini nanti kita lihat. Nah, bagaimana cara mengujinya kalau dengan SPSS? Uji normalitas dengan SPSS sangat sederhana. Yang pertama, buka file data yang dianalisis, lalu pilih menu analyze ini, kemudian deskriptif statistik, kemudian explore, lalu klik. Sudah itu kita sampai di sini. Sesudah diklik, lalu di sini ada dua dari data ini. Nah, pilih Kepri Islami atau data yang akan dianalisis. Anda punya data apa? Lalu masukkan di dependent list. Masukkan ke dependent list. Pilih lainnya sebagai faktor list apabila ada lebih dari satu data. Kalau datanya banyak, kita melakukan multivariat, ya yang lainnya di sini di faktor list. Nah, tapi dalam contoh ini hanya satu yang saya contohkan. Kita masukkan yang Kepri Islami, kepribadian Islami. Berikutnya, setelah kita masukkan di sini, klik tombol plot yang ini, nah, lalu akan muncul jendela seperti ini. Pilih normality plot with test ini, namun kemudian klik continue dan OK. Setelah di OK akan keluar hasil normalitas dengan SPSS. Uji normalitas menghasilkan 3 jenis keluaran, yaitu processing, summary, descriptive test of normality, dan QQ plot. Untuk keperluan penelitian umumnya hanya dibutuhkan keluaran berupa test of normality seperti di bawah ini. Ini yang kita pilih. Nah, bagaimana memaknai hasil ini? Pemaknaan hasil uji normalitas. Keluaran di atas, di slide yang tadi, menunjukkan hasil uji normalitas data kepribadian Islami dengan uji Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk. Hipotesis yang diuji adalah H0, sampel berasal dari populasi berdistribusi normal. H1, hipotesis kerjanya sampel tidak berasal dari populasi berdistribusi normal. Caranya, yang pertama, tetapkan taraf signifikansi uji. Misalnya, signifikansi 0,05. Anda mau taraf signifikansi 0,05 atau 0,01. Kalau 0,05 berarti bandingkan signifikansi dengan taraf signifikansi sig yang ada di tabel yang diperoleh. Jika signifikansi itu adalah lebih besar dari signifikansi 0,05 atau 0,01, maka sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Namun, jika signifikansi itu lebih kecil daripada taraf signifikansi 0,01 atau 0,05, tinggal kita milih yang mana, maka sampel tidak berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Oke, taraf signifikansi itu mungkin bagi yang belum pernah mempelajari adalah satu tingkat kepercayaan sebuah sampel untuk generalisasi. Kalau kita memilih 0,01 berarti tingkat kepercayaannya itu adalah 99%. Tapi kalau kita memilih 0,05 adalah 90, tingkat kepercayaannya 95%. Tapi itu sudah bagus. Kebanyakan peneliti itu untuk tidak terlalu tinggi, terlalu sulit parameternya, maka mengambil 0,05. Oke saudara-saudari, sesudah Anda memahami itu, jawab pertanyaan di bawah ini sekaligus sebagai presensi di link ini. SID statistik D. Nah, ini tadi hasil tadi. Jelaskan makna dari hasil uji normalitas data Kepri Islami dari output SPSS di atas ini. Ini dijelaskan. Nah, pedoman pemaknaannya yang dipakai adalah slide sebelumnya, yaitu ini. Anda mau memilih 0,01 atau 0,05 terserah, tetapi bandingan seperti ini. Semakin lengkap jawaban Anda, semakin baik. Oke, ini nanti dijawab di sini sekaligus presensi. Nah,
Saudara-saudari, bagaimana kalau hasilnya data itu tidak berdistribusi normal? Sebagaimana kita jelaskan di awal tadi, uji normalitas adalah sebagai syarat uji parametris. Maka jika data tidak berdistribusi normal, maka dilakukan treatment atau perlakuan sesuai analisis hipotesis yang kita gunakan. Misalnya, jika asumsi normalitas tidak terpenuhi atau data tidak normal, pada uji regresi linear berganda, regresi linear berganda itu umpamanya pengaruh konsep diri dan kompetensi interpersonal terhadap kemandirian secara bersama-sama. Kalau itu tidak terpenuhi, kita melakukan teknik transformasi. Nah, nanti ini bisa dipelajari lebih lanjut. Jika tidak terpenuhi pada uji independentitas, maka kita bisa menggunakan uji alternatif dengan uji non-parametrik, yaitu misalnya uji man with new you test. Nah, ini selalu ada solusi-solusi yang ditawarkan dari analisis statistik ini. Oke saudara-saudari, kita cukupkan. Jangan lupa tugas ini Anda harus kerjakan dengan baik. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan bermanfaat dan berkah apa yang kita pelajari ini. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.